Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini ada kabar terbaru dari dunia sepak bola yang mungkin bikin kita semua sedikit menghela napas. Ya, kita akan bahas soal ranking FIFA terbaru yang baru saja dirilis pada hari Jumat 17 Oktober tahun 2025. Sayangnya, ada berita yang kurang mengenakan buat timnas kita. Peringkat timnas Indonesia harus turun 3 anak tangga. Kalau sebelumnya kita bangga berada di posisi 119 dunia, sekarang skuad Garuda harus rela turun ke posisi ke-122. Tentu saja kita bertanya-tanya, apa sih penyebabnya? Ternyata, kondisi ini tidak lepas dari hasil yang kita dapatkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Kita harus mengakui perjuangan keras para pemain. Tapi sayangnya, hasil akhir belum berpihak pada kita. Kekalahan tipis 2-3 saat melawan Arab Saudi, dan kekalahan 0-1 dari Irak menjadi faktor utama penurunan peringkat ini. Di sisi lain, saat kita turun, beberapa negara tetangga dan rival kita di Asia justru menunjukkan pergerakan positif. Yang paling menyita perhatian tentu saja adalah Malaysia. Harimau Malaya berhasil naik ke posisi 118 dunia, dengan total 1.161,53 poin. Kenaikan ini didapat setelah mereka meraih 2 kemenangan meyakinkan atas Laos di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor telak 5-1 dan 3-0. Hasil ini membuat Malaysia berhasil menyalip posisi Indonesia di ranking FIFA. Selain Malaysia, ada satu negara lagi yang juga melewati kita, yaitu Korea Utara. Mereka naik 1 peringkat dari posisi 121 ke posisi ke-120. Jadi, sekarang kita berada di bawah Malaysia dan Korea Utara dalam daftar peringkat dunia. Ini tentu menjadi cambuk bagi kita semua agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekarang, mari kita lihat peta kekuatan sepak bola di Asia secara keseluruhan. Siapa yang masih menjadi raja di benua kita? Jawabannya masih sama. Jepang, samurai biru kokoh di posisi teratas, tim terbaik Asia, dan menduduki peringkat ke-19 dunia. Hebatnya lagi, mereka baru saja menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim sekelas Brasil dengan skor 3-2 dalam sebuah laga persahabatan. Ini membuktikan kualitas Jepang yang memang sudah berada di level dunia. Di bawah Jepang, ada Iran yang konsisten berada di posisi ke-21, diikuti oleh Korea Selatan di peringkat ke-22. Australia juga tak mau ketinggalan. Mereka berada di posisi ke-25 dunia. Sementara itu, juara bertahan Piala Asia Qatar menempati posisi ke-52. Menariknya lagi, 2 negara yang berhasil mengalahkan Indonesia di kualifikasi kemarin, yaitu Irak dan Arab Saudi, juga mengalami kenaikan peringkat. Irak kini berada di posisi ke-57 dan Arab Saudi tepat di bawahnya di posisi ke-58. Keduanya sama-sama naik 1 peringkat, yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di level Asia. Jadi, kalau kita rangkum, inilah gambaran peringkat negara-negara Asia di ranking FIFA terbaru. Jepang di posisi 19, Iran di 21, Korea Selatan 22, Australia 25, dan Qatar ke-52. Sementara di sekitar kita, ada Malaysia di peringkat 118, Korea Utara di 120, dan kita, Indonesia, di posisi ke-122. Tentu, melihat peringkat kita turun itu rasanya sedikit mengecewakan. Tapi, inilah dinamika dalam sepak bola. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita harus turun. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons penurunan ini. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah evaluasi penting bagi PSSI, pelatih, dan seluruh pemain untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Kualifikasi Piala Dunia memang sudah berakhir untuk kita kali ini, tapi agenda internasional lainnya sudah menanti. Masih ada Piala Asia dan turnamen-turnamen lainnya yang bisa menjadi ajang bagi kita untuk bangkit dan merebut kembali poin yang hilang. Perjalanan regenerasi pemain dan pemantapan strategi di bawah asuhan pelatih harus terus berjalan. Dukungan dari kita sebagai supporter juga tidak boleh kendor. Justru di saat-saat seperti inilah, Timnas Garuda paling membutuhkan dukungan kita. Mari kita tetap berdiri di belakang mereka, memberikan semangat dan percaya bahwa timnas kita bisa bangkit lebih kuat. Setiap kekalahan adalah pelajaran, dan setiap penurunan peringkat adalah motivasi untuk melompat lebih tinggi lagi. Ayo Garuda, tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa terbang lebih tinggi. Nah, itu dia update lengkap mengenai ranking FIFA terbaru. Bagaimana pendapat kalian sobat? Apa yang harus dilakukan timnas kita
untuk bisa kembali naik peringkat. Tuliskan komentar, kritik dan saran membangun kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berdiskusi dengan positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan informasinya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya tentang Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, dukung terus Garuda!